Kisah Sang Raja dan Pemuda yang Jujur. Alkisah, hiduplah seorang raja yang sudah memasuki usia senja dan ingin mencari penggantinya. Berbeda dengan kebiasaan di masa itu, ia tak menunjuk anak-anaknya maupun saudara terdekatnya untuk menggantikannya menjadi raja. Sang raja memiliki cara berbeda, karena ia menginginkan penggantinya kelak merupakan orang yang benar-benar jujur. Suatu ketika, sang raja memanggil seluruh pemuda yang berada di negeri itu dan berpidato di hadapan mereka. Aku akan mengadakan sayembara, kalian semua akan mendapatkan sebuah biji. Tanamlah biji ini, rawatlah dan kembalilah setahun lagi dengan tanaman kalian masing-masing. Bagi yang memiliki tanaman terbaik akan langsung kutunjuk menjadi raja menggantikanku, ujar sang raja. Hingga setelah 6 bulan lamanya, para pemuda mulai membicarakan tanaman mereka yang tumbuh dengan tinggi dan bagusnya. Bahkan sebagian sudah ada yang mengeluarkan buah. Namun hal itu tidak terjadi pada Sidki. Benih yang ia tanam sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Hatinya pun mulai gusar dan gelisah. Namun ia tetap menyiram dan memberikan pupuk terbaik untuk benih tanamannya. Tanpa terasa, setahun berlalu, semua pemuda diminta membawa tanamannya kepada sang raja. Mereka pun sangat antusias datang ke istana membawa hasil tanamannya yang diletakkan di pot-pot yang agak besar. Masing-masing mereka saling membanggakan hasil tanamannya. Sidki pun tetap membawa pot kosong karena bibit miliknya tidak tumbuh sama sekali. Ia hanya ingin mempertanggungjawabkan hasil kerjaannya kepada sang raja. Kedatangannya disambut dengan cemoohan, ejekan, dan olokan dari para pemuda lainnya. Apa yang kau bawa itu? Kau mempermalukan dirimu sendiri di hadapan raja. Pulang saja kau ke rumah gubukmu itu. Sidki hanya terdiam dan berusaha menenangkan diri seraya memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Tak lama kemudian, raja muncul dan mulai memeriksa hasil tanaman seluruh pemuda. Beliau mengungkapkan, kerja kalian bagus, tanaman kalian bukan main indahnya. Dan tibalah saatnya bagiku sekarang untuk menunjuk seorang dari kalian untuk menjadi raja yang baru. Mendengar itu, semua pemuda berharap agar dirinya lah yang akan ditunjuk oleh sang raja untuk menggantikannya. Raja mendekati Sidki sambil mengamati pot kosong yang ia bawa. Pemuda inilah yang akan menggantikanku sebagai raja dan memimpin negeri ini, ucap sang raja sembari menepuk pundak Sidki. Sontak keputusan raja itu menuai kritikan dan protes. Bagaimana bisa yang mulia raja memilih pemuda itu yang bahkan tidak menumbuhkan tumbuhannya sama sekali? Lihatlah tanaman kami yang jauh lebih indah dan berbuah lebat, ucap salah seorang pemuda penuh amarah. Sang raja tersenyum kecil sembari berkata, "Wahai pemuda sekalian, sesungguhnya hari itu sama sekali tidak memberikan kalian bibit tanaman. Itu hanya kerikil kecil yang aku kumpulkan lalu aku bagikan ke kalian dengan mengatakan bahwa siapapun yang berhasil menumbuhkan tanaman akan menggantikanku sebagai raja." Seluruh orang yang berada di sana terhenyak. Aku yakin di antara kalian yang haus akan kekuasaan akan melakukan segala cara agar bisa menumbuhkan tanaman. Dan lihatlah ini, kalian semua telah menipuku. Hanya satu pemuda yang tidak berhasil menumbuhkan tanaman, namun ia tetap mendatangiku untuk mempertanggungjawabkan amanahnya. Pria inilah satu-satunya yang jujur dan dialah yang akan meneruskan tahtaku sebagai raja yang jujur dan adil. Semua orang yang hadir terdiam dan sangat malu. Maafkan hamba yang mulia raja, hamba memang telah berbohong. Dan pemuda pemilihan yang mulia adalah pemuda yang jujur. Dan dia pasti menjadi pemimpin yang hebat seperti Anda. Sahabat Kolbu, dari kisah tersebut mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang penting bagi kehidupan kita. Dalam kehidupan, kita selalu dipenuhi oleh tipu daya yang menyesatkan. Menjunjung tinggi kejujuran memang hal yang sulit. Tapi ketahuilah, akan ada hadiah manis yang akan kita dapatkan jika kita berhasil mempertahankan kejujuran.